sahabat Jendela Puspita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para calon penulis anak, penulis cerita anak maksudnya. Saya ingin berbagi sedikit tips dalam menulis cerita anak. Ada tips yang cerdik. Oke, apa aja sih cerdik itu? Pertama, cerita memiliki konflik yang menarik. Bukan karena ini cerita untuk anak ya, kita buat cerita itu datar-datar saja tanpa ada masalah. Cerita tanpa masalah tentu akan kehilangan ruhnya dan membuat cerita ini tidak hidup, membosankan atau mungkin gak jelas. Nah, konflik di sini ditimbulkan oleh penulis agar membuat cerita itu tetap bergerak, di mana kehadiran konflik ini bisa juga memperlihatkan kepada anak-anak suatu kondisi yang memancing pemikiran mereka dalam perihal sebab akibat dampak. Itu juga bisa satu sisi di mana kita bisa mengasah perasaan anak, mengasah emosi anak agar mereka mungkin punya rasa yang marah, sedih, kecewa, atau mungkin bahagia dan lain sebagainya. Jangan lupakan, walaupun menulis cerita anak, konflik itu penting. Tapi, sajikan konflik sesuai dengan permasalahan anak pada umumnya. Kalau memang kita ingin membuat sasaran ceritanya untuk anak, buatlah konflik itu dekat dengan keseharian anak. Yang kedua, endingnya harus bahagia. Ya, memang sih hidup kita itu tidak selalu bahagia. Dan ending juga di sini bahagia dan memang harus selesai. Karena kita sajikan ini untuk anak-anak. Walaupun hidup tidak selalu bahagia, tetapi sebaiknya penulis itu memberikan sebuah rasa optimis kepada pola pikir anak, sehingga mereka akan merasa bersemangat atau mendapat sesuatu hal baik dari sebuah cerita tersebut. Ingat, sasaran pembaca kita ini adalah cerita anak-anak. Mereka pola pikirnya sederhana dan mereka memiliki kecenderungan untuk meniru. 3. Rasa. Ketika penulis membuat sebuah cerita, pakai perasaan kita ketika menuliskannya. Pikiran, perasaan kita padukan. Sehingga rasa dari penulis ini atau emosi yang penulis berikan dituangkan dalam ceritanya bisa dirasakan oleh pembaca. Nah, rasa ini itu biasanya diwakili oleh perasaan atau kondisi yang dialami sang tokoh. 4. Dibangun atas nilai-nilai pendidikan karakter. Kalau misalkan kita buat cerita anak, terus kemudian ceritanya sangat menarik, seru, terus kemudian dinikmati banyak orang, tapi cerita-cerita tersebut itu tidak memiliki pendidikan moral yang baik untuk anak. Saya rasa itu sangat sia-sia, memberikan dampak yang buruk untuk anak. Jadi dari awal para penulis cerita anak tanamkan dengan baik tips cerdik ini. Paling utama adalah kita memperhatikan amanat apa yang kita ingin sampaikan kepada pembaca cerita anak. Terus kemudian yang kelima, ide pokok. Ide pokok ini sebisa mungkin diupayakan dari keseharian anak atau dekat dengan kehidupan anak-anak. Sehingga anak-anak merasa bisa merasakan dampak langsung dari cerita kita dan sebisa mungkin bahkan terkait dengan nilai pendidikan moral yang kita sampaikan. Oh iya ya, ternyata kalau ini seperti ini dan begini. Jadi akhirnya kemudian mereka bisa mengaplikasikan langsung dalam kehidupan mereka. Yang terakhir, 6. Kata dan bahasa. Ketika kita menyampaikan cerita anak, media kita adalah tulisan. Alat kita adalah kata dan bahasa. Nah, ini juga perlu dicermati. Saya sering sekali membeli buku cerita anak karena menurut saya itu pendidikan moralnya baik. Ketika saya bacakan kepada anak-anak, aduh kalimatnya itu panjang sekali dan bikin ngos-ngosan. Saya rasa kalau itu untuk cerita anak masih kurang tepat. Jadi perhatikan kata-katanya itu tidak banyak kata-kata yang tidak dikenal oleh anak. Gunakanlah kata-kata dan bahasa yang dekat dengan keseharian anak. Terus kemudian
kalimatnya juga jangan terlalu panjang, atau paragrafnya juga jangan terlalu panjang. Kita benar-benar masuk ke dalam cara berbicara anak atau cara pikiran anak, sehingga anak-anak itu bisa dipahami. Ya tentu harus disesuaikan dengan usianya, karena kemampuan berbahasa pada anak yang usia 2-6 tahun dengan 6-12 tahun atau mungkin di atas 12 tahun itu sangat berbeda. Itulah tips menulis cerita anak, tips cerdik dari kami Jendela Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.